Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kebahagiaan di setiap harinya dan juga keberkahan. Amin. Saya mau share kegiatan lagi ya teman-teman. Kali ini saya berada di pasar tradisional Inkopol yang ada di area Tambun Selatan, Bekasi. Pokoknya perumahan Gria Asri, Graham Lasti, Puri Cendana pasti tahu lah pasar ini ya. Ini tuh pasar kecil tapi harganya menurut aku sih lumayan murah dan seperti biasa setelah belanja-belanja aku jajan martabak teman-teman. Harganya 5 ribuan tapi rasanya jangan dikata, ini enak banget. Dan lanjut aku pulang ke rumah, kemudian lanjut sorenya aku belanja ke Toserba untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Nah, ini tuh telat teman-teman ya, udah lepas 1 minggu dari bulan Oktober karena satu dan lain hal kesibukan ngeditnya itu agak lemot gitu teman-teman. Sebenarnya belanjanya sih di awal bulan, mohon maaf kalau misalnya teman-teman kecewa dan banyak yang nanyain di Instagram, "Kok belum belanja bulanan?" Katanya gitu kan. Jadi aku mohon maaf. Nah, ini kembali ke video, aku lagi nyari Wardah pesanan suami, tapi nggak tahu kenapa udah 2 bulan sih facial wash yang strip orange itu kok nggak ada ya teman-teman. Ada yang sama nggak nyariin? Soalnya ini, yang udah cocok sama pas suami, cuma karena pas suami belum ngerekomendasiin yang baru, jadi aku skip dulu dan aku nyari ke lorong lainnya untuk, untuk ngambil kebutuhan-kebutuhan yang lain semisal sabun. Untuk sabun kali ini aku belinya sedikit, hanya 2 pak aja dari Shinzui, karena di rumah Lifebuoy-nya masih ada 3 pak lagi teman-teman. Dan untuk pasta gigi aku skip dulu, di rumah masih ada 2 juga. Kenapa nggak habis? Karena kemarin nenek beli gitu, jadi nenek bawa alat-alat mandi, jadinya aku nggak banyak beli peralatan mandi. Nah, untuk sampo ini wajib walaupun di rumah masih ada, tapi sampo ini, buat aku nggak bisa beli ngeteng yang set-set gitu teman-teman, karena di kamar mandi itu suka banyak sampah kalau beli sampo yang set gitu, jadi wajib beli yang botol. Dan juga, lagi-lagi aku galau sih kalau untuk masalah sampo, rambutnya itu nggak tahu, mana yang cocok. Kalau misalnya dipakai Dove, itu tuh cocoknya hanya seminggu, setelahnya rontok lagi. Clear juga sama, jadi bingung, mau yang mana juga bingung teman-teman. Ya udahlah aku tadi pilih Clear. Lanjut ke lorong pembalutan. Nah, pembalut aku langganannya ke ini teman-teman yang ada ekstra daun sirihnya serta ukuran yang panjang. Aku nggak bisa kalau pembalut yang ukuran pendek-pendek seucrit gitu ya, kayaknya nggak nyaman. Lanjut ke persusuan, di sini ada susu yang kemasan baru, apakah aku yang telat tahunya? Ini ada yang, ekstra susu jahe dari Fresh and Flake, bisa untuk sekali-kali, minumannya pas suami gitu. Kalau pagi kadang-kadang pas suami bikin rimpang-rimpang gitu kan dari Dokter Jadul Akbar, tapi kadang-kadang juga minta yang susu-susuan kayak gini. Nah, ini aku beli juga yang coklatnya. Kemudian ke lorong madu, tadinya mau beli tapi nggak jadi, sebab Alia memang kurang suka madu teman-teman. Ini pun kalau aku beli tuh harus dipaksa, tapi kalau beli susu kambing dia tuh doyan banget, jadinya aku milih susu kambing aja, nanti beli di online aja. Lanjut ke selai. Nah, untuk selainya juga ini requestan Alia minta selai hazelnut yang mix dengan coklat. Aku pilih dari Morin yang lebih miring harganya. Untuk Nutella memang enak banget teman-teman, tapi harganya juga Masya Allah ya. Jadi kita sesuaikan dengan budget aja. Morin. Nah, Morin juga memang lumayan enak kok dan botolnya bisa dipakai untuk bumbu. Lanjut ke susu, kemasan seperti ini untuk bakalnya Alia. Nah, untuk susu kayak gini aku nggak beli dusan teman-teman, karena Alia kalau banyak stok itu biasanya sehari habis 3 gitu. Akhirnya aku beli ketengan aja, hanya cukup untuk 1 minggu, jadi belinya 6 pak aja. Ini juga untuk pelengkap bekal kalau sekolah teman-teman, karena sekolahnya kan memang ngelewatin jam makan dan jam ngemil gitu ya, nanggung banget masuk jam 11, selesai jam 2:30 itu kan lagi lapar-laparnya, jadi wajib banget bawa cemilan gitu. Dan juga Yakult salah satu, snack-nya Alia juga untuk bekal ke sekolah. Jadi aku bekalnya kadang susu, kadang Yakult kayak gitu. Cuman keseringannya memang susu karena lebih simpel dan praktis, ada sedotannya. Kalau Yakult memang Alia mesti ngelibatkan bu guru gitu untuk ngebukanya, dia belum bisa.
Dibekelin sedotan juga nggak bisa nusuknya katanya gitu. Sedangkan kalau susu kan memang udah ada lubang sedotannya, jadi lebih simpel buat anak. Gimana nih teman-teman, udah pada belanja bulanan atau belum? Kalau aku memang lebih suka belanja sekaligus kebutuhannya tuh sebulan sekali, sebab ini lebih irit waktu juga dan lebih hemat menurut aku, dan kita juga bisa, pilih-pilih tempat untuk belanja, enggak yang kalau ketengan itu kan nggak bisa di tempat begini, hanya misalnya belanja keperluan sabun mandi satu gitu kan nggak bisa, biasanya di warung dan jatuhnya lebih mahal. Tapi ini kembali ke kebiasaan masing-masing ya teman-teman, kalau misalnya pendapatannya harian ya mau nggak mau memang kita belinya ya harian gitu atau ketengan, nggak apa-apa, semua ada caranya masing-masing. Lanjut ke video ya teman-teman, ini aku beli fiber cream yang, jadi pilihan aku untuk menggantikan susu dan santan. Sebab fiber cream ini lebih sehat sih menurut aku, dia punya rasa mewakili 2 yaitu susu dan santan. Creamy-nya kayak susu, gurihnya kayak santan. Nah lanjut ke teh Tongji, biasa aku beli teh Tongji ini memang favorit keluarga banget, aromanya itu lebih, kayak merelaksasi gitu teman-teman, gimana ada yang sama nggak? Untuk sabun cuci piring aku belinya 2 bungkus aja, di rumah masih ada 2, jadi untuk kebutuhan 1 bulan memang aku membutuhkan 4 bungkus ya. Lanjut ke sabun cuci masih langganan dengan sabun colek ekonomi yang memang setiap nyucinya itu aku butuh 1 bungkus. Nyucinya seminggu 2 kali, jadi dalam seminggu aku butuh 2 bungkus. Jadi per bulannya ya cukup dengan 8 bungkus, cuma aku beli 12, untuk, spare aja kalau misalnya nyuci motor atau nyuci-nyuci lantai gitu teman-teman. Ngomong-ngomong aku belanja sendiri ya teman-teman, jadi otomatis megang kameranya tangan sebelah. Kemungkinan nggak ada penampakan aktivitas secara full ya, mohon maaf teman-teman, seperti inilah kondisi emak-emak yang memang, jadi konten kreator serba multifungsi ya, jadi kameramen dan juga jadi editor. Jadi admin juga, nggak apa-apa lah ya teman-teman, mudah-mudahan aja ada sisi baiknya yang bisa teman-teman ambil dari setiap kontennya. Nah, ini saya juga lagi hemat-hematan nih teman-teman untuk pewangi kamar mandi cukup dengan yang harga 18.500 dan ini bisa kepakai untuk 2 bulan gitu. Selanjutnya ke santan. Nah, tadi kan, aku belinya fiber cream, sedangkan santan ini biasa di-request oleh pak suami dan juga kadang-kadang mertua main ke rumah itu sukanya opor gitu. Jadi aku, buat tambahan aja pakai santan kara. Nah, tadi aku beli garam 2 bungkus, lanjut beli, Forvita ini kemasannya baru deh kayaknya. Sebelumnya nggak kayak gini dan harganya juga sekarang lebih mahal, jadi 6.100, yang sebelumnya itu cuma 4.000 lebih deh kalau nggak salah ya. Tapi kemasannya nggak kayak gini, nggak tahulah pokoknya adanya Forvita yang kayak gini. Kalau merek lain aromanya suami kurang suka, jadi aku sukanya Porvita teman-teman. Lanjut ke lorong minyak. Nah, lorong minyak ini harganya masih pilih-pilih nih. Ada yang masih 45, ada yang masih 38, tapi mama pasti nyari yang termurah. Ini dapat yang harga 28.500. Mereknya Masku, terserah lah merek apa aja yang penting mah minyak bisa buat goreng teman-teman. Lanjut ke gula. Nah, gulaku ini jarang ada nih, beberapa kali belanja nggak ada, jadi aku ngambil aja gulaku. Suka banget sama gulaku karena tuh, butirannya halus dan pop mie nggak ketinggalan pesanannya si kecil, belinya 2 yang pink. Nah, pink kesukaannya Alia. Lanjut lagi ke lorong lain. Nah, di lorong lain ini saya mau nyari mie-mian. Mie-mian memang, kurang baik ya dikonsumsi, tapi siapapun pasti suka lah rasa mie dan praktisnya masak mie itu lebih sangat, apa ya, mempersimpel ibu-ibu yang lagi kepepet. Di sini aku ngambil mie goreng, beberapa aja, nggak terlalu banyak sih. Terus ada mie ayam bawang, masih dengan dari Indomie dan juga Sarimi. Beda dengan dulu ya teman-teman, sekarang lebih dijarangin aja makan mie-nya, bisa seminggu itu ya sekali aja gitu. Dan biasanya kalau lagi bener-bener bingung dan bosen dengan lauk pauk baru kita masaknya mie.
Kemudian untuk sausnya, nih aku beli 2 versi, ada saus tomat dan juga ada saus sambal. Oke teman-teman, ini tuh, belanja yang rutinitas gini-gini aja ya teman-teman, semoga tidak bosen, semoga teman-teman juga, apa namanya tuh, bisa mengambil hikmahnya bahwa memang di sini aku hanya sharing aja, tidak ada niat pamer atau apapun untuk setiap kontennya, hanya bener-bener menyemangati aja, karena biasanya kalau dibuat konten kayak gini tuh lebih semangat dan lebih bertanggung jawab sama apa yang kita, tayangkan gitu. Nah, tadi aku ngambil ladaku, atau merica dari ladaku, ngambilnya yang besar gitu, memang harganya 31.000 tapi itu bisa kepake dalam waktu lama ya, bisa 2 bulanan gitu teman-teman. Kemudian aku ngambil, apa tadi tuh, Energen rasa kacang ijo, kesukaanku banget, dan lanjut ke lorong cemilan. Nah, di lorong cemilan ini adalah surganya Alia nih. Alia kalau ikut pasti dia, ngambil banyak, tapi kalau nggak ikut aku batasin aja. Karena memang kurang bagus ya makan camilan apalagi dengan bumbu yang gurih-gurih gitu, jadi aku ngambilnya hanya 2 bungkus aja teman-teman. Teman-teman gimana nih kalau belanja? Apakah lebih nyaman ke agen, biasa yang desak-desakan sama, pemilik warung gitu atau ke tempat-tempat seperti ini? Komen di bawah ya, bisa sharing, bisa juga bertukar pengalaman gitu kan. Kalau aku sendiri justru nyari tempat yang seperti ini bukan gaya atau misalnya gengsi, enggak sama sekali ya teman-teman, tetapi aku nyari yang terdekat dengan rumah, itu alasannya. Yang kedua, harganya juga bisa bersaing dengan agen-agen, dan yang ketiga, ini bisa milih yang lebih, maksudnya lebih banyak pilihan. Di agen juga murah dan lebih dekat dari rumah tanpa harus nyebrang jalan raya, cuma desak-desakan sama, buat orang yang belanja buat isi warung gitu. Jadi aku pikir ya udahlah nyari yang tersimpel, yang terhemat juga, yang ternyaman gitu. Nah, ini aku lagi bayar ya di kasir dan alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Total dari belanjaan aku sebesar 472.000. Ini udah gabung sama kebutuhan anak ya. Jadi bukan kebutuhan bulanan, semisal apa namanya, alat-alat mandi saja atau hanya minyak saja, yang paling banyak justru kebutuhan jajannya Alia. Jadi untuk dananya aku ambil dari kebutuhan anak sebagian dan groserinya sebagian gitu. Oke, sekarang aku mau pulang ke rumah karena udah selesai alhamdulillah. Ini aku mau nata-nata di motor sebab aku bawanya motor kemana-mana ya teman-teman. Doakan semoga segera punya kendaraan yang rodanya 4, amin amin. Alhamdulillah udah selesai, udah sampai rumah juga. Ini aku mau rapi-rapi, aku mau nata-nata juga ya teman-teman. Mohon tidak skip dulu, mohon teman-teman gak ninggalin aku dulu. Mari kita tata-tata, temenin aku buat rapi-rapi belanjaan-belanjaan yang tadi kita beli. Nah, di sini untuk harga-harganya kayaknya nggak mesti disebutin lagi ya teman-teman, semuanya udah tahu karena ini kan belanjaan aku di Tol Serba itu udah yang kesekian kalinya dari sejak pertama bikin budgeting, aku bikin, konten belanja bulanannya juga ada gitu. Jadi harganya ya gitu-gitu aja, masih sama ya teman-teman. Di sini aku hanya ingin, sharing-sharing juga, sharing-sharing aja ke teman-teman bahwa semua itu tergantung dari kita menyikapinya atau dari kita pengaturannya. Setiap orang kan beda-beda pendapatan, setiap orang beda-beda pemasukan, jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin orang lain belanja bulanan bisa habis 900.000 atau 1 juta gitu kan, karena aku juga sering lihat gitu kan, belanja-belanja teman-teman, sesama kreator. Terus ada juga yang sangat irit banget, belanja bulanan hanya cukup dengan 150.000. Nah, ini kita nggak bisa memukul rata orang lain dengan kita ya teman-teman, tetapi kita bisa ngambil, sisi baiknya aja dari setiap konten orang lain, kayak gitu. Karena setiap orang beda gaya hidup, beda cara, beda kebutuhan juga, dan beda harga di setiap tempat masing-masing. Kalau aku selain dari memang nggak punya kewajiban anak kecil kayak diaper, susu gitu ya, jadi belanjanya ya hanya kebutuhan-kebutuhan kayak gini aja, kebutuhan yang sifatnya umum.
minimum gitu teman-teman. Dan memang ada peningkatan yang biasanya aku irit gitu ya dari 200, 300, kadang 170, sekarang bisa 400 lebih karena sekali lagi ini belanja bukan hanya untuk bulanan seputar, persabunan, tetapi ada juga jajanan-jajanan yang dananya insyaallah ini nggak bisa kecampur ya, nanti akan aku cross check. Mana aja yang masuk ke grocery, mana aja yang masuk ke jajan anak gitu ya. Semuanya ada catatannya. Oke teman-teman, ini aku lagi nata-nata nih. Seperti biasa setelah belanja kita nata-nata memang ribet, tetapi ini tuh hanya sekali aja. Setelahnya kita tinggal ngejalanin, dengan apa namanya, dengan nyaman gitu. Jadi nggak yang ngambil uang dari anggaran, terus jajan dicicil, kadang ada kembalinya kita jajanin cilok atau apa gitu ya. Kalau dengan cara seperti ini sekaligus capek 1 hari, tetapi plek kita untuk 1 bulan, kayak gitu sih buat aku ya. Tapi kembali ke masing-masing lagi, mana nyamannya jalanin aja. Oke teman-teman, semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat, bisa, apa namanya, menyemangati teman-teman juga, menyemangati diri aku sendiri. Sampai ketemu di konten berikutnya yang insya Allah aku mau share tentang masakan-masakan, tentang resep-resep mungkin ya, atau daily vlog. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.